Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue datang lagi ya dengan kasus yang menarik banget buat gue pribadi, ya kan? Tentunya harus menarik banget, kalau nggak menarik tentunya nggak akan gue bawa. Ini adalah kasus soal skandal terbesar sepak bola dunia yang terjadi di Italia. Yang disebut sama orang-orang Italia itu adalah Calciopoli atau Calciopoli. Dan bagaimana memang Calciopoli ini terkait langsung dengan klub terbesar di Italia juga, yaitu adalah Juventus. Gimana skandalnya, gimana seberapa korupnya petinggi-petinggi Juventus pada masa itu, kita akan bahas sebentar lagi. Dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Dan inilah dia kasus Calciopoli. Bagaimana yang namanya petinggi-petinggi bola Italia menguangkan, memanipulasi, mensabotase pertandingan-pertandingan demi kemenangan mereka sendiri. Inilah di Calciopoli. And let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Calciopoli ini adalah sebuah insiden atau skandal besar yang memang terjadi dan berawal pada tahun 2003 saat seorang informan dari The Camorra yang adalah sebuah kelompok mafia Italia yang luar biasa berkuasa, bahkan menjadi organisasi kriminal terbesar dan tertua di Italia sejak abad 17. Dan saat itu informannya The Camorra ini mengatakan bahwa ada kecurangan di bagian tertinggi tubuh sepak bola Italia, men. Informasi yang luar biasa, membagongkan ya. Pino Narducci, yang saat itu adalah jaksa penuntut umum, mendapatkan sebuah informasi ini dan juga mendapatkan informasi tambahan lagi pada tahun berikutnya, di tahun 2004, bahwa ada sebuah grup yang bernama Grup Romawi yang isinya adalah para wasit yang bersekongkol untuk menguntungkan salah satu tim dalam sebuah pertandingan bola. Atau bisa dibilang gabungan dari para wasit dan juga para petinggi-petinggi wasit atau yang disebut dengan referee designator. Dan katanya grup Romawi ini terafiliasi atau terkait dengan salah satu tim besar Italia, yaitu adalah Juventus. Anjay, itu gede banget tuh tim ya. Sebuah tim yang pada tahun 2004 itu udah megang 27 gelar Serie A dan juga salah satu tim Italia yang pemiliknya juga super kaya. Bahkan kalau lu mau tahu seberapa kaya pemiliknya ini adalah penyumbang 5% GDP di Italia. Lu bisa bayangin ya, ini orang penyumbang 5% GDP di sebuah negara, berarti kaya banget ya. Dia adalah Agnelli, pemilik dari Fiat dan Ferrari, dan juga adalah pemilik dari media besar di Italia, dan bisa dibilang Agnelli adalah layaknya keluarga kerajaan di Italia, atau royal family. Dan tentunya sangat berkuasa secara ekonomik, politik, maupun opini publik, karena punya media. Nah, lalu mengetahui bahwa Juventus adalah tim yang terkait dengan grup Romawi ini, Pino Narducci yang akan melakukan penyelidikan ini merasa bahwa ini nggak bisa diselidiki oleh dia sendiri sebagai jaksa penuntut umum. Karena kaliber orang-orang yang bakal diselidikin kayaknya punya kekuasaan yang super besar di Italia dan bahkan bisa membahayakan diri dia sendiri. Karena selama dia menjabat jadi jaksa, itu dia udah punya tim security sendiri beberapa tahun karena takut dibunuh sama beberapa orang yang memang tidak suka dengan apa yang dia lakukan sebagai jaksa penuntut umum. Makanya ini kasus bisa berbahaya juga buat diri dia sendiri. Makanya dengan hal itu dia menghubungi Attilo Auricio dari polisi militer di Italia yang akan menjadi pemimpin dari investigasi ini. Lalu barulah mereka memulai proses investigasi dengan cara menyadap telepon orang-orang yang dirasa bisa mengungkap siapa orang di balik grup Romawi ini. Nah, orang yang mereka sadap itu adalah Pierluigi Pairetto, sang penunjuk wasit alias wasit ditugasin di mana. Nah, ini biasanya dia yang ngatur. Lalu selain dia juga ada Paolo Bergamo yang memang juga punya tugas sama di dunia wasit sepak bola. Nah, selain mereka berdua yang disadap, karena ini kasus katanya terkait dengan Juventus, maka tim investigasi ini menyadap orang kedua paling berkuasa di Juventus, yaitu adalah sporting directornya yang adalah Luciano Moggi. Orang besar banget ini. Dia adalah orang besar di balik kesuksesan Juventus yang berhasil bahkan datengin Zidane, Nedved, bahkan Buffon ke Juventus, dan orang yang bentuk semua brandingan Juventus sebagai brand itu semua direncanain sama si Luciano Moggi. Jadi memang dia adalah otak di balik kesuksesan Juventus pada saat itu.
Nah, saat penyadapan, Mogi adalah orang yang paling sering teleponan katanya. Bahkan pagi, siang, malam, Mogi tuh selalu teleponan sama orang. Bahkan tim kecil yang melakukan penyadapan ini sampai kewalahan karena Mogi aktif banget teleponan sama orang. Kayak call center BCA gitu ya. Lalu memang isu soal keberpihakan wasit ini kepada tim Juventus juga memang semakin besar di musim 2004-2005. Saat keputusan wasit selalu banyak katanya menguntungkan Juventus. Jadi bisa dibilang muncul mulai banyak konspirasi dari media-media dan opini publik bahwa sepertinya Juventus ini selalu diuntungkan oleh berbagai keputusan wasit di setiap pertandingan. Makanya jadi muncul konspirasi-konspirasi liar soal bahwa banyak wasit yang bekerja sama dan mungkin disuap oleh petinggi-petinggi Juventus. Apalagi pada musim tersebut, AC Milan tuh makin panas secara performa dan menjadi tantangan berat juga untuk Juventus. Makanya Mogi juga sampai datengin Zlatan Ibrahimovic pada musim tersebut dan juga pelatih Fabio Capello untuk melatih Juventus yang harus menang di musim tersebut. Sehingga memang konspirasi dan teori soal grup Romawi ini jadi semakin nyata dengan fakta-fakta tersebut. Tapi sampai beberapa pertandingan sebenarnya nggak ada rekaman penyadapan yang bisa membuktikan bahwa ada wasit yang dibayar ataupun mendapatkan tekanan untuk bisa menguntungkan Juventus di sebuah pertandingan. Lalu pada pertandingan ke-10-nya Juventus lawan Regina saat Paparesta yang menjabat wasit pada malam itu membatalkan 2 gol Juventus yang berujung dengan kekalahan Juventus pada malam itu. Nah setelah pertandingan itu, penyadapan telepon Mogi jadi luar biasa seru. Karena Mogi telepon sana-sini soal bagaimana dia kesel banget sama si Paparesta yang ngebatalin golnya Juventus. Bahkan di telepon dia itu bilang bahwa dia tuh ngunciin para wasit di ruang ganti dan bawa kuncinya pergi ke bandara. Jadi untuk bisa mengeluarkan wasit-wasit tersebut, orang-orang harus ngedobrak pintu dari locker tersebut. Dan dia marah besar banget dengan Paparesta yang katanya absurd banget ini orang. Bisanya gitu ngebatalin golnya Juventus di menit-menit akhir. Lalu muncullah sebuah sadapan telepon lain antara Mogi dan juga Aldo yang adalah seorang host acara bola di Italia yang sangat terkenal dan udah mengudara sangat lama di Italia. Di telepon itu dia bilang, "Aldo, lu harus bikin si Paparesta ini dicabut izinnya dan tolong provokasi biar para publik dan penonton setuju untuk mencabut izin Paparesta sebagai wasit dan bisa dibilang sebagai sebuah warning ke semua wasit-wasit lain yang akan bertugas di pertandingan Juventus untuk kalau bisa berpihak sama Juventus. Kalau enggak nanti kasusnya bisa kayak si Paparesta ini." Bener aja ya, di acaranya si Aldo, bukan acara gua pastinya, langsung memang dibilang bahwa kalau bisa si Paparesta ini izinnya dicabut aja. Karena Paparesta kayaknya nggak netral katanya gitu. Dan beberapa media lainnya juga mengatakan hal yang sama. Yang akhirnya ngebuat si Paparesta ini diskors selama 2 pertandingan. Dan saat dia nanti kembali lagi ke pertandingan atau menjabat jadi wasit, dia juga akan menjadi wasit di divisi bawah. Jadi karirnya langsung terdegradasi guys. Dan maju ke Desember 2004 saat mendekati pertandingan AC Milan melawan Juventus yang pada saat itu selisihnya cuma 4 poin antara Milan dan Juventus. Para penyidik ini jadi kebingungan. Kenapa di momen yang cukup krusial ini di mana AC Milan dan Juventus gitu ya, ini kan adalah 2 tim yang lagi berebut kepala liga gitu ya bisa dibilang karena poinnya beradu gitu. Kenapa kok justru nggak ada telepon-telepon penting dari Mogi kepada beberapa orang yang terkait dengan kasus wasit-wasit ini? Dan baru mereka tahu kayaknya si Mogi ini udah tahu nih adanya penyadapan dan penyidikan terhadap dirinya. Sehingga Mogi itu katanya jadi pakai telepon sekali pakai dan banyak SIM berbeda untuk menghindari penyadapan. Dan bahkan teleponnya kepada Bergamo yang adalah petugas wasit atau orang yang akan nugasin wasit akan bertugas di mana, itu mengatakan bahwa gue akan telepon lu dari nomor lain. Itu yang dia katakan kepada si Bergamo. Dan bener aja saat tanding, Milan itu banyak dirugikan oleh keputusan wasit pada saat itu yang membuat pertandingan akhirnya berakhir seri. Karena Mogi sudah tahu bahwa teleponnya disadap inilah akhirnya memang tim penyidik itu memutuskan untuk membuntuti si Mogi dengan kamera video untuk tahu kira-kira si Mogi ini ketemu sama siapa aja setiap harinya di dalam kehidupan dan aktivitas sehari-harinya. Ternyata si Mogi ini sering banget ketemu sama para orang federasi sepak bola Italia. Bahkan para jurnalis media bola dan para pemodal atau investor. Serta kepolisian juga sering ketemu sama si Mogi, bahkan sempat diajak keliling-keliling Italia ya. Keliling-keliling Roma itu pakai mobil polisi. Yang menggambarkan ini menjadi sebuah ikon di mana betapa berkuasa dan luas koneksinya Mogi ini di Italia. Khususnya di dunia bola.
Lalu setelah ada yang namanya rekaman video-video tersebut dan dibuntutin, nah beberapa saat kemudian di tahun 2005 awal ada sebuah rekaman telepon lagi yang dilakukan Mogi. Dimana Mogi ini kan sudah selalu pakai telepon sekali pakai ya. Tapi tiba-tiba nggak sengaja si Mogi ini telepon Bergamo ke nomor Bergamo yang ternyata sudah disadap sama para tim penyidik. Nah, telepon itulah yang akhirnya cukup mengubah keadaan penyidikan. Di mana Bergamo yang saat itu punya kuasa atas pengundian wasit itu sudah bilang kepada si Mogi bahwa dia udah ada nih wasit-wasit andalan buat sabotase pertandingan dan diajak kerjasama atau kong kali kong. Namanya adalah Bertini, Rodomonti, dan Rakalbuto. Katanya mereka gampang banget lah buat diatur. Nah, lalu setelah hari Selasa mereka berdua teleponan dan nyebutin wasit-wasit yang gampang diatur dan diajak kerjasama ini dan sepertinya sudah disuap, di hari Jumatnya saat pengundian wasit dilakukan di Roma, yang memang menjadi sebuah sistem untuk mempersulit para tim untuk tahu wasit mana yang bakal bertugas di pertandingan mereka, ternyata tetap aja walaupun udah diundi, nama-nama wasit yang keluar itu adalah nama-nama wasit yang sudah dibicarakan oleh Mogi dan Bergamo di hari Selasanya. Jadi bisa dibilang bahwa pengundian pada hari itu pun sudah yang namanya mengalami sabotase dari para petinggi-petinggi wasit. Dan tentunya atas dasar peran dari Mogi juga. Nah, bukti bahwa nama-nama wasit yang dibicarakan di telepon itu keluar semua di pengundian menjadi sebuah indikasi yang kuat dan bukti yang kuat juga bahwa Mogi sepertinya sudah melakukan penyogokan dan penyuapan kepada para perwakilan wasit. Bahkan Mogi ini bukan hanya mengatur wasit di dalam pertandingan Juventus, melainkan juga pertandingan lain yang akan berimbas ke Juventus. Saat Mogi terang-terangan di telepon bilang kasih kartu kuning aja kepada pemain Bolonya, supaya nanti pas lawan Juventus, pemain-pemain ini nggak bisa main karena kena ban akumulasi kartu. Dan bener aja bahwa memang pada pertandingan Bologna ini kena yang namanya skip 3 pemain karena kena akumulasi kartu kuning. Dan bukti ini juga menjadi sebuah sistem yang jelas dari Mogi, bahwa Mogi yang mengatur para wasit yang akan bertugas dalam setiap pertandingan. Kedua, Mogi bakal ngancem seluruh wasit yang gak mau kerjasama, bahkan ngancurin karirnya kayak Paparesta. Dan juga sebuah sistem di mana para wasit bisa membuat tim-tim yang akan melawan Juventus itu kehilangan player-player terbaiknya dengan ngasih kartu ke pemain-pemain lawan. Dan tentunya akan bikin tim tersebut agak buntung saat lawan Juventus. Dan bener aja semua sistem manipulasi wasit di berbagai pertandingan ini ngebuat Juventus juara musim 2004-2005 yang memang menang lawan AC Milan pada saat itu dengan angka 1-0 dan jadi pertandingan penentuan juga pada saat itu di musim tersebut. Karena memang yang paling berdekatan hanya AC Milan dan juga Juventus. Nah, tapi setelah Juventus menjadi juara dan bertanding secara adil lawan AC Milan, karena memang pertandingannya adalah pertandingan penentuan, jadi pertandingan yang cukup besar, jadi memang pertandingan ini kayaknya nggak bisa dimanipulasi oleh Mogi, karena pemimpin AC Milan atau pemiliknya juga adalah orang yang cukup kaya. Tapi walaupun begitu, bisa dibilang para penyidik ini di sisi lain sudah punya cukup bukti yang cukup solid ya. Total ada 171.000 panggilan telepon dari Mogi ke tempat lain, dan bukti ini kayaknya dirasa sudah cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan, dan tinggal menunggu surat penangkapan untuk Mogi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba sebelum surat penangkapan tersebut keluar, tiba-tiba informasi soal investigasi dan penyidikan Mogi ini tuh bocor ke media. Dan akhirnya tercetak sebagai sebuah headline di berbagai media cetak soal skandal sepak bola terbesar di dunia, tepatnya di bulan Mei 2006 dicetak. Maka Luciano Mogi langsung jadi terkenal di seluruh media ya, bahkan banyak yang bilang Luciano Mogi ini sebagai Lucky Luciano atau Lucky Luciano, yang adalah figur mafia terkenal Italia kalau lo tahu. Dan di sisi lain orang-orang yang terkait dan terbukti melakukan manipulasi dan turut serta dalam skema Mogi ini seperti Aldo Biscardi yang adalah host di balik si acara bola terkenal tersebut yang akhirnya bisa membuat opini publik itu solid untuk memberikan sanksi kepada Paparesta, itu akhirnya mundur dari kedudukannya sebagai host. Ya memang sudah lama banget dia nge-host di sana. Yang karena memang dia turut serta dalam skemanya Mogi. Jadi orang banyak yang suruh dia turun karena dia menjadi sebuah acara yang gak netral. Dan Aldo disangkakan menjadi orang yang cukup korup dan bisa diatur sama petinggi-petinggi bola. Jadi acara bolanya tidak lagi kredibel selama Aldo menjabat sebagai host. Makanya dia mundur. Walaupun memang karena informasi ini bocor duluan lewat media, tentunya jadi ngancurin seluruh proses penyidikan yang sebenarnya masih dipersiapkan. Karena Mogi jadi punya waktu untuk buang semua buktinya. Dimana aksinya benar-benar bersih banget dan gak ada bukti transaksi uang sama sekali ke rekening para petinggi wasit maupun para pemain mungkin yang juga diatur untuk mungkin performance-nya jadi lebih buruk atau kayak gimana.
Yang ada memang hanya bukti telepon dan pertemuan yang dinyatakan bahwa Mogi itu menerima panggilan telepon sebanyak 416 setiap harinya. Ada 6 ponsel dan juga ada lebih dari 300 SIM card. Lu bisa bayangin ya, 416 setiap harinya. Banyak banget sih itu ya. Dan dalam 9 bulan itu dia punya 100.000 panggilan. Dan itu adalah telepon ke petinggi-petinggi di sektor sepak bola Italia. Persidangan Mogi pun juga berjalan dengan cukup alot dengan banyak bukti yang mungkin terasa kurang kuat di mata pengacara dari Mogi, dan juga hadirnya beberapa saksi yang turut memberatkan Mogi ini juga dirasa tidak valid dalam memberikan informasinya. Ya karena memang powerful banget Mogi ya, pengacara-pengacara juga pengacara-pengacara handal gitu ya. Tapi karena memang bukti-buktinya terasa jadi kurang kuat, jadi kurang solid dari penyidik, dan bahkan banyak hal yang memang sudah dibersihin duluan oleh Mogi karena ini udah bocor duluan informasinya. Makanya media dan fans bola jadi banyak juga yang akhirnya dukung Mogi lagi dan bilang para penyidik ini gila aja gitu. Dan merasa bahwa hubungan antar pemilik klub dan dewan wasit sebuah hal yang biasa-biasa aja dan wajar katanya. Itu kata Mogi. Kata Mogi katanya semua pemilik klub bola juga rata-rata nelpon wasit lah buat deket-deket ya. Padahal kan itu ilegal. Dan memang banyak fans-fans bola di Italia yang akhirnya menjadi bisa dibilang ingin punya justifikasi bahwa tim mereka atau Juventus atau tim-tim bola lainnya itu nggak ada yang pernah melakukan hal-hal korup tersebut gitu. Pengen apa ya, confirmation bias lah bisa dibilang, nggak rela bahwa timnya tuh ternyata terbukti kotor gitu. Sampai singkat cerita, sidang alot ini diakhiri di tahun 2011 yang menyatakan bahwa Luciano Mogi dinyatakan bersalah akhirnya dan divonis hukuman 5 tahun 4 bulan penjara, dan membuka fakta bahwa yang ngelakuin kelakuan kayak gini itu bukan hanya Juventus saja, tapi beberapa klub lain juga menggunakan metode yang mirip-mirip dengan Mogi. Selain itu, Mogi juga seumur hidup nggak dibolehin untuk bekerja di bidang sepak bola. Juventus sebagai klub juga didegradasi ke Serie B sebagai bentuk sanksi, serta gelar Serie A tahun 2004-2005 dan juga 2005-2006 itu dicabut, serta nggak boleh ikut Liga Champions di musim 2006-2007. Walaupun dalam satu percobaannya Juventus bisa kembali naik lagi ke Serie A setelah degradasi di Serie B. Nah, selain Juventus, Lazio juga kena pengurangan poin, Fiorentina juga, AC Milan juga mengalami pengurangan poin, serta Regina yang dapat denda 68.000 pounds sterling. Tapi walaupun kasus ini kebuka, tapi tetap aja memang nggak bisa memutus mata rantai yang sesungguhnya sudah mengakar ke dalam sebuah bisnis sepak bola yang terjadi mungkin di seluruh dunia, yang semakin ke bisnis bukan semakin sport ya, yang nggak ubahnya membuat tim sepak bola sebagai mesin pencetak uang untuk para bos cukong yang punya. Newcastle dibeli Sultan gitu kan, yang punya tim bola juga nggak punya background bola. Itu ngebuat memang skema bola ini semakin mengerikan. Di Indonesia juga sama gitu ya. Dan memang ini akhirnya membuat banyak player akhirnya pindah juga dari Italia ke tim-tim lain lah. Banyak nama-nama besarnya yang gue lupa-lupa juga namanya, karena gue masih kecil juga pada saat itu. Tapi banyak yang pindah tuh, kayak Zidane, Zlatan itu pada pindah semua tuh dari Juventus setelah aksi dari keculasan ini. So itulah dia kasusnya Calciopoli, ya memang politik banget, relevan banget kayaknya sama semua penggemar bola, karena tahu banget bahwa skema yang kayak gini nih banyak banget terjadi, khususnya di negara-negara seperti kita ini. Dan kalau lu mau tahu ada yang lebih parah lagi di Bulgari Football Club, itu nanti gue akan coba bahas, karena Bulgari salah satu negara yang tim bolanya paling banyak kasus pembunuhan. Nah aneh kan? Nah nanti gue akan coba bahas Bulgari Football itu. Kita akan lihat betapa ngerinya jadi pemain bola dan juga jadi petinggi-petinggi bola di sana. Karena banyak banget mafia-mafia yang masih depend sama bola sebagai bentuk dari uang dan pencucian uang mereka. Penculikan segala macam banyak banget. Tapi inilah dia skandal terbesar di dunia sepak bola yang terjadi di Italia, dan semoga ini gak kejadian lagi. Atau kejadian mungkin cuma belum kebongkar sekarang. Karena skemanya harus lebih besar ya. Tapi sorry kalau suara gue agak kurang nyaman buat kalian, karena tenggorokan gue masih belum benar 100%, tapi semoga kasus kali ini bisa menemani kalian dan kalian bisa tidur tenang dengan kasus ini. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pasti untuk support gue lebih jauh. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know